semua jadi masuk poster. Indahnya makan berbagi. Yang enak artinya sambelnya, kerupuknya masih. Oke, kali kita kasih nasi sama sambal aja ya. Nasi nggak bisa besok. Kalau sholat atau sholat biasa-biasa di belakang ada calon mertuanya. Sholatnya dikusuk-kusuk kan? Sudah, Allah. Biasanya cuma pilih itu sapi katakan padahal kalau sholat sendiri kencing gede-gede. Ustaz, kalau misalnya kita lagi ngalamin waktu dekat-dekat tuh dan mau habis lagi puasa terus kita makan gitu itu gimana Ustaz? Itu mah buat puasa nggak puasa udah sama. Iya, sama buka puasa buat semuanya. Kita kreasikan untuk bisa melayani ini insya Allah kita baru kita launching di Ramadan ini nanti akan kita nonton setiap harinya maksudnya bukan hanya untuk bulan Ramadan terus makan justru kan hati kan kaitannya gimana ya kita kalian bersama kita keliling kita diseringkan di depan rumah saya itu udah banyak kan katanya kan ini tuh setiap hari membagikan 1000 makanan 1000 versi di sini dikelola oleh ada chefnya, ada cookernya, dan ada operatornya. Tapi ini gimana? Semuanya kita apa pakai teman apa? Ya kalau pola bisa apa namanya bisa disesuaikan dari kondisi dan bisa sistem survei kemudian kita kasih itu memang di komunikasi ini secara umum dengan semua kita aja ini jadi bisa apa ini saya benar-benar ini aku jadi bagus ya ini insya Allah sih sepengetahuan kami ini besar di Indonesia semuanya ya berapa peminat panjangnya yang kali ini ini sejauh ini sih apa namanya karena kita memang di Ramadan jadi memang banyak support juga jadi selain yang kita hasilkan kadang-kadang ada dari masyarakat yang juga kita tapi kita akan terus ya jadi sebelum melihat manusia kita formal yayasan dan memang hadir untuk berkontribusi melayani problematika manusia memberikan solusi tanpa adanya persyaratan kalau namanya Indonesia itu universal jadi kita akan mungkin hanya punya apa mas nah ini siapa yang mau mengikuti ya mungkin hanya
Di agama apapun, suku apapun, ras apapun, tetap yang membutuhkan makan sebetulnya. Termasuk mungkin sebenarnya dua orang ada, tapi yang misalnya di mana lagi lewat, misalnya dari baca peninggalan apa itu ya, jadi tetap prioritasnya adalah mereka yang ada pun sadar itu peninggalan mereka itu satu yang ini yang kabupaten juga. Kalau orang masih gratisnya yang biasa aja, minum kualitas juga pakai dengan makanan pak. Pakai tangan. Kita kalau bungkus buat ke rumah, misalnya 9,8 kali 2,1 kali 3,4 kira-kira. Kita akan bahas tentang tentunya karena ini menarik banget. Ini betul banget truknya dan juga 1.000 orang makan ada di sini dan sebenarnya bisa secara gratis. Ini tanpa memandang apapun siapapun mau siapapun bisa. Bukan yang sampai ya ini besar. Ini misalnya kemanusiaan itu kita melihat suku ras agama dan cantik dan semuanya yang penting siapapun yang menemukan sekarang. Oke, yang mana-mana kita bisa. Yang enak katanya sambelnya, kopinya, nasinya. Lain kali kita kasih nasi sama sambelnya aja ya. Ini udah di dalamnya, bisa lebih kelihatan karena udah ada kamera di sini. Ini mainan biasanya di dalam sini tuh ada siapa aja sih? Ada mainan. Oh juga ya. Ini. Ya. Terus itu? Biasanya ada chef, ada 2 cooker, kemudian ada animal. Terus sama driver plus asistennya. Harganya gimana Pak? Oh, di depan ada lagi ya? Oh, di depan. Terus selanjutnya kita lihat. Luas banget, orang sukses ya. Ini brandnya sendiri yang untuk siapa? Dari juga misalnya pun hari ini misalnya bisa ke tempat tidak kita itu mau selama sebulan Mereka ini nyediainnya 1.000 dibilang kita ada punya chiller, freezer, terus kemudian ada tempat-tempat investigasinya untuk bahan-bahan yang kita sediakan. Kalau misalnya ini ada di suatu tempat, misalnya jauh dari pasar, kita nggak bisa pakai bahan-bahan yang sudah ada. Di sebelah kanan gitu ya. Ya, jadi tadi bilang sebulan itu ganti-ganti menu. Ada berapa menu nih yang disiapin? Mungkin Berapa menu ya? Oh gitu. Nanti satu aja pada ganti-ganti. Berapa aja? kita ada nama apa kemudian kita ada sentral sendiri dan satu yang kita buka oleh kita siapkan di sini itu sudah jalan dan bagus sudah jadi sayur kita mau lihat yang ikan jadi khusus untuk memasak terus dihidangkan atau disajikan gitu ya. Entah tempatnya tadi di sini udah ada gitu ya. 1.000 tadi itu lagi di sini dulu baru dikasih gitu. Kayak gitu ternyata kalian dan gimana sih waktu seafood yang ingin membagikan 1.000 makanan itu kepada orang membutuhkan ya. Kita gratis punya makanan. Food Truck for Humanity merupakan layanan makan gratis bagi orang yang membutuhkan. Food truck terbesar di Indonesia ini mampu menghidangkan 1.000 porsi makanan perharinya dan bahkan dimasak langsung oleh chef profesional. Bakar di dalam truk ini dapat menyiapkan menu makanan apapun dengan kualitas terbaik dan nutrisi yang tinggi. Setiap harinya truk ini akan berpindah-pindah lokasi pembagian makanan. Sudah pernahkah Anda menemukan truk ini di sekitar pemukiman Anda? Ya, tadi kita nggak apa dari saya ya. Luar biasa banget, tentunya anak-anak pengen menikmati banget makanannya semuanya. Ini seperti kita ngantri, saya kalau
bagi-bagi nih, ada yang rusuh lah. Alhamdulillah sejauh ini relatif teratur, tapi memang ada kesiapan sebelumnya juga. Kan ada survei juga kita menentukan sebuah lokasi, kita harus memastikan dari mana ini komunitas yang dibutuhkan. Ini memang banyak orang-orang yang kesulitan untuk melaksanakan. Termasuk ini juga di bagian. Ya, jadi jangan sampai niat yang baik, tapi caranya tidak baik. Orang berbagi-bagi, tapi jangan dalam itu yang masalah. Itu salah satu fungsi kajian kami. Kalau di organisasi. Jadi kan tadi saya tanya, ini setelah bulan Ramadan pun akan tetap jalan. Ya, selalu berjalan. Karena di rumah. Tadi saya bilang nggak usah di Jawa. Ini baru benar-benar baru. Ya, ini di film beberapa bulan. Kemudian kita launching pas di Ramadan ini, tapi bukan di Ramadan aja. Seterusnya, maksudnya ini dan di share secara ini. Apa beli jadi harus dibagi terus dibagi tadi ya ini dari apa namanya, kemudian kita modifikasi, kita tambah juga kabin kru, jadi bisa istirahat kru yang ada baik chef, putar maupun driver dan termasuk apa namanya driver dan asistennya bisa istirahat. Karena kita tahu yang sama dengan tak biasa. Jangan tahu lah nih, maaf ya saya tahu untuk bikin seperti ini habiskan sampai berapa? Saya dengar hampir 2M hampir 2M ya. Dengan hampir 2M terus kemudian berbagi-bagi makanan kepada orang-orang yang membutuhkan. Itu kan pasti butuh dana, bukan angkatnya. Pasti butuh dana dan nggak mungkin disupport oleh yayasan yang dari tulisan. Gimana caranya mengumpulkan dana? Ya, jadi kami bermitra dengan banyak pihak, baik sesar perusahaan, kemudian komunitas-komunitas, juga masyarakat luas, termasuk teman-teman juga. Dan setiap hari selama Ramadan ini ada pihak-pihak yang memang mensupport untuk pembagian makanan ini. Kalau mereka mau bantu bagaimana? Bisa kontak ke 021741442 atau nomor yang kemudian kalau mau donasi bisa ke rekeningnya. Bisa rekeningnya atau website kita di ACT Berbaik. Anyway, tapi kalau saya dari fotonya dari videonya di belakang itu biasanya ada motor. Ada motor trail ini fungsinya kan mobil ini yang menyebut ini tidak hanya untuk berada di melayani saudara kita yang membutuhkan wilayah perkotaan, tapi juga kondisi bencana, kondisi yang memang lokasinya akan sulit didistribusi. Motor trail itu salah satunya adalah untuk fungsi mendistribusikan ke mereka yang berada di bawa makanan. Banyak apa makanan motor trail bukan hanya ya. Terus apa namanya ada kasih yang disiapkan apa namanya di sel-selnya nomor kita ada sekarang supaya bisa lebih banyak lagi yang bisa dimakan. Terus ada kemana aja nih pakai motor trailnya ke tempat-tempat yang sulit dijangkau? Karena ini baru launching di bulan Ramadan, dari Ramadan baru beberapa hari, jadi kita memang baru sekaligus fokus di Ramadan itu ada bencana yang terjadi kita, sehingga ini kita coba untuk wilayah Jabodetabek. Jadi sudah disiapkan gitu ya. Ini secara konsep memang untuk melayani sampai ke wilayah Jabodetabek. Yang akan sempit itu ya. Konsep ini kan bagi kita ngobrol, kita sebetulnya nanti bahwa ini peralatan dan sebagainya ini itu bintang 5 sekarang itu ya, jadi standar apa higienitasnya ya memang dia itu higienitas supaya karena ini kaitan dengan tangan ya asupan gaya dulu jangan sampai alih-alih kita membantu orang merasa kita lakukan ya hal yang mendasar itu bahwa karena sering terjadi orang kelihatannya nimbang itu keracunan kita sangat kita seperti itu dengan memberikan kualitas yang terbaik di Indonesia. Kita tadi udah makan rasanya gitu. Itu enak banget Pak, saya favorit semuanya sama nanya-nanya sudah enak banget. Enak banget makanannya. Kalau enak bilang itu ayo kandang. Yang enak katanya sambelnya, kerupuknya masih ini. Kali kita kasih nasi sama sambal aja ya. Coba ya, ada yang tentunya kali makan, ada yang kali makan, tapi sambil habis.
ternyata mereka suka banget semuanya. Nanti aja suka. Jadi juga bisa menjadi sebuah patokan dari kita kalau begini misalnya berbagi gitu, ini berbagi. Dan jadi mengatakan bahwa siapapun yang membutuhkan, jadi tidak melihat suku agama, ras dan sebagainya. Itu dalam hukum Islam sendiri, karena seperti itu semua ibadah itu punya dua aspek yang disebut hablum minallah dan hablum minannas. Artinya apa? Nabi bukannya punya iman, bukan iman itu yang sholat terus puasa terus, tetapi orang baca Quran terus. Cuma bilang saya Nabi kalau kamu tidur kenyang, sementara tetangga ini nggak bisa tidur karena kelaparan. Jadi iman dikaitkan dengan orang yang lapar. Kalau kita nggak menentukan orang lapar, cuma bilang jangan ngaku orang beriman. Orang ini kalau lagi kamu pikir, kamu tahu siapa orang yang dusta dalam agama, pembohong dia dalam agama. Dia rajin naik haji setahun, setiap tahun berangkat. Umrah itu seminggu 3 kali. Semuanya pecah dengan apa? Tapi nggak boleh tidak peduli kepada sesama bangsa. Itu sesama dalam pengertian siapapun. Masa orang miskin ditanya beli punya apa, anaknya apa, agamanya apa. Nanti semua Hindu, Buddha, sama kandung, saukan, tangan dijauh. Semuanya dikasih. Ini penting. Misalnya orang ditanya dulu, kamu agama sudah Islam aja ditanya, semua nama dia. Tapi itu tapi dulu tahu, nggak usah. Kalau nggak ada di sekarang, sama bawa, kalau tidak aku bawa Anies. Kalau beriman itu namanya. Di situ ada tulisan pesan, maksudnya gimana tuh? Artinya mereka yang akan nanti membutuhkan makanan prosesnya lewat sini. Jadi jalannya lewat sini, antriannya lewat sini. Karena adalah satu kata begini. Al-Fatri bilangnya dong, ya ibu batu binigam. Satu kebaikan itu kalau tidak terencana termini dengan baik, kalah dengan kejahatan tapi termini. Polisi itu baik penegak hukum, tapi kalah dengan aspek yang dia terorganisir. Ini tetap harus perencanaannya harus ada. Penyakit harus ada manajemen yang baik. Nah, ini paling jauh pernah kemana? Ini benar masih fresh di oven. Jadi dari makanannya fresh di oven, tapi kalau produknya yang disetrap ini sebuah visi, sebuah gagasan yang besar. Kemudian mungkin nanti akan ada kota kultur yang lebih besar, tapi ini mewakili visi bahwa pangan adalah masalah mendasar, masalah besar, sehingga dalam ACT concern sekali dengan mana yang mengatakan jangan bicara dulu tentang politik, jangan bicara suku, jangan bicara ras, jangan bicara apa kalau masyarakat terkenal. Orang itu bukan mayoritas sekarang, orang lain bisa bebas sekarang. Beragama itu sangat tergantung pada proses. Begitu saja. Kadang-kadang kalau berarti apa itu orang susah menangani masalah. Kadang ada waktu semua ada di bencana itu kadang-kadang bukan dia ingin melakukan, tapi karena sudah jadi nggak ada bantuan. Makanya lewat di situ betul kan? Saya mengalami ketika di tempat di Jogja itu kondisinya baru sudah penuh. Hari-hari nggak ada makanan karena memang susah untuk masuk ke situ. Kalau begitu yang datang siapapun yang datang itu bukan keinginan untuk mencuri itu enggak. Tapi bagaimana dia menghadapi bisa. Dan ada keluarga juga yang miskin mampu nggak sebagainya. Oke, baik, terima kasih Pak Imam. Kita bicara lebih dalam dan setelah ini yang mana karena saya akan berdebat dengan Ustaz Wijayanto. Bagaimana tentara hitam putih? Kalau puasa nggak bisa ada soal. Kalau sholat bisa, sholat biasa-biasa. Di belakang ada calon mertuanya, sholatnya dikusuk-kusuk karena Bismillah. Biasanya cuma itu satu padahal kalau saya sendiri tentu kadang-kadang kelas. Merasa kayak misalnya kita lagi lahan, waktu udah kepepet tuh, udah mau habis, lagi puasa, terus kita nyopet gitu, itu gimana bro? Itu nggak puasa nggak puasa. Kembali lagi di Hitam Putih dan sekarang kita saatnya masuk ke dalam sebuah segmen Tanya Ustadz Wijayanto. Karena ini lagi bulan Ramadan, bulan suci, maka saya mencoba untuk menggambarkan hati saya dengan Ustadz ini. Alhamdulillah.
mudah-mudahan setelah lebaran Mas Dedi lebih sehat lagi dan lebih sehat lagi ya. Bukankah saya sadar itu dengan ustadznya ya sebetulnya kadang-kadang kita kenapa itu resiko-resiko. Jadi saya begini untuk melatih kesabaran. Seperti saya ngambil tempatnya Mas Dedi sering ngambil makanan, sebetulnya saya memberi peluang supaya Mas Dedi punya banyak kebaikan yang nanti bisa diambil di akhirat. Siapa yang memberi buka puasa mendapat pahala sebagaimana yang berpuasa. Betul. Walaupun kalau yang nggak ngambil, pahala juga dikasih. Masalahnya makanannya cuma satu. Jadi saya nggak makan lebih situ ya. Ya, bicara tentang makan, ya kita tahu kalau kadang-kadang sekarang orang makan itu bukan bola dulu. Orang makan itu foto masih bisa berbeda itu dulu. Bahkan Ustaz, bukan cuma makan yang foto ya. Ini untuk kalian tahu aja. Kalau kalian nggak foto makanannya, kalian tetap kenyang kok ya. Bahkan kadang-kadang bukan cuma makan yang difoto, tapi mau doa aja difoto dulu. Kan pernah ada gitu kan. Misalnya mau doa difoto dulu, gitu. Ada orang lagi nyiapin sajadahnya difoto dulu, masuk ke sosial media. Itu menurut Ustaz gimana? Pertama sebetulnya jangan lupakan doa itu sendiri, karena di setiap agama pasti doa itu diperlukan. Doa umum ibadah. Doa ini adalah utangnya orang beribadah. Kalau orang ngaku beragama nggak pernah berdoa berarti nggak punya utang. Jadi punya istri cantik, mulai banyak suluk, seksi, putih, mulus, ranian, cantik, tapi nggak punya otak, enggak? Ya ranian tapi nggak punya otak. Kalau Ustaz bilang saya harus punya istri cantik, putih, mulus, seksi, tapi nggak punya otak, saya harus nikah sama dia dong. Doa itu pengaruhnya banyak. Karena makanya orang dalam Kristiani orang berdoa saja itu ya Tuhan berkatilah. Yang misal sama Allah barik lana. Itu saja. Ya Allah berkah kita. Kenapa? Karena di situ nanti akan ada keberkahan. Di antara keberkahannya tidak mudah berbuat dosa. Karena orang yang berdoa itu minimal membuat proteksi. Orang yang nyopet tidak pernah berdoa sebelumnya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama itu nyopet tidak pernah. Itu jangan. Ini supaya nggak ketahuan. Artinya yang kedua, nggak mungkin mau tahuan Allah punya kemenangan dalam perkara. Wah, tahuan nanti matikan orang dari kampung sebelah, nggak mungkin. Artinya apa? Itu harus kita perhatikan. Bahwa orang share itu ada dua. Boleh share kalau itu menstimulasi kebaikan. Tapi jangan sampai share bahkan di depan Ka'bah. Kadang-kadang keliru niat kita hanya untuk show off. Karena sangat makanya ibadah paling mudah diterima itu puasa. Karena puasa nggak bisa untuk sholat. Kalau sholat bisa, sholat biasa-biasa. Di belakang ada calon mitranya, sholatnya dikusuk-kusuk kan. Bismillah, alhamdulillah. Biasanya cuma mungkin karena itu saksi istilah apakah padahal kalau sholat sendiri tentu kusuk, gedek. Ini bacaannya sama dengan kemarin. Allah Akbar sama itu kan terlalu masa orang bilang isim. Itu artinya apa? Sholat bisa dipamerkan, haji bisa dipamerkan. Kalau mohon maaf puasa nggak bisa. Kalau misalnya orang puasa makan, tapi itu tidak menangkap pesan moral. Kenapa? Karena pesan moral puasa itu jangan sampai kamu berpuasa kami ini laisalahu min sami lanci walakof. Nanti kamu cuma orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari puasanya kecuali harus dan lapar. Artinya apa? Dia tidak menangkap pesan moralnya. Jadi awalnya empati, akhirnya puasa jadi terima tapi lapar doang gitu. Iya, yang dapat lapar doang, selain nggak makan nggak minum. Sebenarnya puasanya gugur kewajibannya, tapi tidak dapat pahala. Maksudnya gini, ini masuk uang tapi nggak bawa uang, ngapain? Orang minta makan sama cari bawa saya aja di sini. Kalau nggak punya uang kan kasihan cuma di sini. Makanya jangan sampai kita seperti itu. Kita tidak puasa tapi ini kata Nabi kasihan dia puasa tapi nggak dapat apa. Ini lapar doang. Oke, nah ada yang harus selesai. Ada mau tanya sama Ustaz nggak? Siapa tahu ada mau tanya sama Ustaz, ya kan? Kapan lagi ketemu Ustaz di Jayanto? Saya sih malas sebenarnya. Kalau nanya dapat hadiah katanya dari Ustaz langsung ya? Langsung. Silakan ini katanya Ustaz. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau bertanya. Saya menjawab. Kita tanya dulu. Kita tanya dulu. Ada lagi? Sekarang lagi puasa, terus kita buang angin di dalam
air itu Gitu maksudnya. harus buang angin. Buang angin di dalam air. Iya. Gimana caranya Pak? Berenang. Itu betul atau tidak Ustaz? Namanya siapa, umurnya berapa? Berkira Zina, umurnya 16 tahun. Oke, Ustaz akan bisa menjawab karena pengalaman ya Ustaz ya. Ya, kebetulan di rumah saya ada kolam renang juga. Aduh, masih kecil, 2 kali 1 meter aja. Pertama memang sebaiknya hal-hal yang membuat apa saja peluang untuk masuknya makanan minuman ke dalam tubuh dihindari. Karena inti dari berpuasa adalah menandai dari masuknya makanan dan minuman. Jadi kan keluar, ya, itu keluar sangat memungkinkan ada juga air yang masuk. Di tengah-tengah itu kan sampai gimana ya? Mau sampai kan juga juga. Makanya itu pengadilan. Artinya apa? Secara hukum dia tidak apa-apa. Nah, tapi termasuk menelan secara tidak sengaja. Tapi kalau dia sedang puasa sebenarnya jangan dengar, mudah-mudahan lah nanti bisa nggak sengaja menelan. Nah itu kan jadi masalah. Kumur itu tidak membatalkan puasa karena orang kumur. Tapi kalau kumurnya itu pakai air rasanya stroberi, jadi masalah juga. Nah, itu masalah dengan mengatakan hukum seperti itu. Jadi kalau sudah ada katanya. Ada kan tadi stop. Iya, memang. Sudah ada kan? Oh, itu. Dari transfusi Pak. Ada mau tanya? Iya, Bapak. Ini namanya siapa? Begini. Dulu. Ada dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Nama saya Lang. Iya. Kalau pada saat sholat tarawih kita belum ngapain itu semuanya. Ini ada apa sih kalian dengan itu? Gimana? Itu batangan. Kalau kayak kita ya? Iya, sampai lagi saya tarawih itu mau main Kentut itu kentut keluarnya di lubang itu membatalkan sholat tapi tidak membatalkan puasa. Oke, ya. Makanya sebaiknya kalau supaya tidak terjadi, Rasulullah menganjurkan bahwa laksanakan dengan terang dan puasa tidak boleh dalam sholat itu menahan 2 hal. Satu, makanan. Kalau ada makanan sudah siap, jangan ditinggal sholat. Karena ada makanan tidak harus dimakan kucing. Akhirnya dari sholatnya Allah hus. Itu menahan jahitan, kentut, kencing, tidak jangan ditahan. Jadi kalau lagi wudhu terasa kentut sekalian. Saya mau benar antri, suasana yang terkesukaan. Berarti sudah sampai atas dia, sayang banget. Sudah sampai atas dia, berasa kentut, cepet. Kalau dia bertutup, katanya kalau dicepet, daya tahannya kalah, keluarnya malah panjang. Saya menjawab. Karena Ustaz belum biasa. Ya. Saya buang angin. Ya. Ustaz kecil. Batal kan Ustaznya? Ya. Kan bukan makanan, bukan minuman. Tapi Ustaz kan ngerasain. Ya. Tapi ngerasain kalau yang gitu pasti akan batal. Oke. Ya, meskipun orang jualan sate di depannya kita lewat kan kita juga minum. Tidak batal, tapi jangan semuanya aja setiap hari di depan orang jual sate. Namanya ada agama itu ada yang namanya kerangka, ada namanya jiwa. Kerangka puasa yang tidak makan tidak minum, tetapi kejiwaannya tentu harus kita atasi. Jangan sampai ngakal-ngakal hukum seperti itu. Ada lagi yang terakhir mau tanya? Ada mau tanya terakhir? Ini Pak. Ya, ayo silakan. Namanya siapa? Berikutnya yang semuanya anggota pantinya kok mudah-mudahan kan sudah tua masih ada di sini. Saya yang masuk Ustaz. Kalau masuknya sini anak buahnya kayak apa ya? Kita udah kejawab kentutan tadi. Gimana? Masih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya boleh saya tanya dulu, ini nggak masalah buang air ya? Ustaz, kalau misalnya kita jualan, tapi udah kepepet tuh, udah mau habis, mau puasa, terus kita nyetap gitu. Itu gimana Ustaz? Itu nggak buat puasa nggak puasa udah selesai. Ya,
tetap bagaimana juga yang batalkan puasa tidak termasuk nyontek. Tapi nyontek itu tidak boleh, nggak ada hubungannya dengan puasa tidak puasa. Sama dengan orang mencuri, puasanya batal enggak, tapi ya jangan mencuri. Nah, karena kadang-kadang puasa ini punya alat protection. Biasanya kalau mau menipu, puasa nggak boleh menipu. Jadi kalau mau menipu, nunggu setelah puasa. Ini perbuatan tidak baik, mau puasa, mau tidak puasa, ya baik. Oke, Ustaz, baik. Terima kasih ada adanya dikasih ke tadi ada channel pertanyaan. Di rumah sudah ada motor. Daripada saya kasih tadi membabir gak bisa naiki, enggak saja. Enggak saya kasih motor. Dari ada punya motor gak bisa naiki, saya aja. Asrama sudah ada TV? Ya, sudah ada TV di rumah. Nanti saya kasih sudah kita nyalakan sama aja. Tujuannya emaknya itu berapa? Ya, daripada mubadir dengan juga. Nanti kalau sudah saya tanya, sudah punya bisa dikasih lagi kan kalau mubadir. Tapi kalau belum punya nggak bisa gunakan ya apa gunanya? Dia bisa pertanyaan sih. Nggak pertanyaan mas? Nggak. Yang nanti tidak boleh pakai rambut, maka tidak akan dapat. Ini kayaknya ya kalau ditanya udah punya handphone, udah punya kan, ya saya kasih yang lain Maksudnya gitu ya. jadi tetap aja nggak dapet tapi kan udah punya handphone dikasih lagi kan malah jadi mudah di masa handphonenya dua handphone kadang-kadang handphonenya 3 terus kalau semuanya aku jadi kupingnya nggak berapa handphonenya 3 tambah kamera bagus semuanya sering mencari frekuensi sebenarnya handphonenya banyak karena dia phone ambassador dari merek handphone. Oke, kalau cuma ada ya kita akan kasih dia semuanya di sini ya. Kita akan kasih dia semuanya di sini. Oke, baik. Dan mana-mana kita di Instagram gitu. Keinginan dalam hati saya bisa berbuat yang terbaik dan bermanfaat sebagai mungkin yang terakhir pertanyaan pertama mas, apa sih artinya berbagi gitu? Buat saya berbagi itu adalah kehidupan itu sendiri, karena saya memahami dan meyakini sebaik-baik manusia ini yang bisa sebagai manusia yang paling banyak memberi manfaat buat sesama dan semesta. Jadi sepanjang kehidupan ya keinginan dalam hati saya bisa berbuat yang terbaik dan bermanfaat buat sebanyak banyaknya. Berbagi adalah ya karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya kalau saya itu minta mas, jadi biasanya saya ngambilnya dari atas. Ini karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Karena kalau jadi ngasih gini, jangan bisa di sini. Maksudnya adalah orang yang berbahagia, orang yang mulia bukan orang yang menerima, tetapi orang yang memberi. Orang yang terhormat bukan orang yang dihormati, tapi orang yang bisa menghormati orang lain. Orang yang mulia bukan orang yang dimuliakan, tapi orang yang bisa memuliakan anak-anak yatim di antara kita, orang biasa di antara kita, orang yang tidak mampu di antara kita. Itulah berbagi. Baik, kadang kalau itu takut berbagi ya, takut berbagi. Tapi mereka takut kalau berbagi itu artinya mereka yang kehabisan gitu. Tapi sama seperti nyala lilin. Kalau ada satu lilin yang nyala dan 10 yang mati, dan 10 yang mati itu kita bisa menyalakan dari satu lilin. Dan kita menyalakan 10 lilin lainnya, lilin yang pertama kita matinya mati. Jangan mengurangi cahaya, kamu mengurangi cahaya, tapi malah menambah cahaya yang banyak. Jadi janganlah takut untuk berbagi. Jadi kalau saya kasih kalau saya tidak ada, ini waktu kita.